Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pertama-tama, perkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Cecilia Natali, saya dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, akan mempresentasikan sebagai bentuk ujian akhir semester. Dan seperti apa yang diminta oleh Pak Heri, kita diminta untuk memilih 2 materi dari materi yang telah ia paparkan. Baik, bisa kita mulai. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi dari kriminologi. Definisi kriminologi menurut umum adalah ilmu sosial terapan di mana kriminolog bekerja untuk membangun pengetahuan tentang kejahatan dan pengendaliannya berdasarkan penelitian empiris. Penelitian ini membentuk dasar untuk pemahaman, penjelasan, prediksi, pencegahan, dan kebijakan dalam sistem peradilan pidana. Baik, karena sebelumnya saya membahas tentang definisi kriminologi secara umum, sekarang saya akan membahas tentang definisi kriminologi menurut Prof. Muljatno. Menurut Prof. Muljatno berpendapat bahwa kriminologi adalah untuk mengerti apa sebab-sebab sehingga seseorang berbuat jahat. Apakah memang karena bakatnya adalah jahat, ataukah didorong oleh keadaan masyarakat di sekitarnya, baik keadaan sosiologis maupun ekonomi, ataukah ada sebab-sebab lain lagi. Baik, sekarang kita akan membahas lebih jauh mengenai kriminologi, yang sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi secara umum kriminologi, definisi menurut Prof. Muljatno tentang kriminologi. Sekarang kita membahas tentang macam-macam kriminologi. Macam-macam kriminologi ada 3. Yang pertama itu adalah kriminal biologi, yang menyelidiki dalam diri orang itu sendiri akan sebab-sebab dari perbuatannya, baik dalam jasmani maupun rohani. Yang kedua, ada kriminal sosiologi, yang mencoba mencari sebab-sebab dalam lingkungan masyarakat di mana penjahat itu berbeda-beda. Yang ketiga, kriminal polisi, yaitu tindakan-tindakan apa yang di sekitarnya harus dijalankan supaya orang lain tidak berbuat demikian. Baik, bisa kita lanjut. Sekarang kita akan membahas tentang teori-teori kriminologi. Yang pertama adalah teori asosiasi diferensiasi. Perilaku kriminal bisa dipelajari menggunakan teori asosiasi yang sering dilakukan para pelaku yang melanggar norma hukum. Tidak hanya mempelajari kejahatan sesungguhnya, melainkan juga motif, sikap dorongan yang nyaman sehingga dapat memuaskan mereka yang melakukan perbuatan antisosial. Yang kedua adalah teori kontrol sosial. Teori kontak sosial ini yaitu tidak melihat individu sebagai orang yang secara tidak langsung patuh terhadap hukum. Ternyata memang ada beberapa segi pandangannya, antitesis yang mana seseorang harus belajar agar tidak melakukan perilaku tindak pidana. Yang ketiga, ada teori tegang. Teori ini berpandangan bahwa manusia pada dasarnya selalu melanggar hukum, melanggar norma-norma, serta peraturan setelah tidak tercapainya antara tujuan dengan cara mencapainya. Dengan kata lain, pada dasarnya manusia tersebut memiliki sifat baik, tetapi tekanan atau stres yang menimbulkan kejahatan. Yang terakhir, yang keempat, adalah teori label. Teori ini menggunakan landasan berpikir terjadinya kejahatan karena adanya pemberian label oleh masyarakat untuk memberikan tanda pada anggota-anggota tertentu di masyarakat. Teori di atas juga dapat berfungsi untuk menentukan pelaku kriminal yang sudah dijadikan teori. Baik, karena tadi kita sudah membahas banyak mengenai kriminologi, sampailah kepada ruang lingkup kriminologi. Saya akan membahas ruang lingkup kriminologi. Kriminologi itu mempunyai ruang lingkup yang banyak, jadi saya akan menjelaskan atau memberikan beberapa ruang lingkup dari kriminologi. Yang pertama, kriminologi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari mengenai kejahatan. Yang kedua, kriminologi merupakan sebuah ilmu yang di dalamnya mempelajari perkembangan serta perubahan hukum pidana bunga dengan nilai ekonomi,
politik, serta tanggapan dalam masyarakat. Yang ketiga, kriminologi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang memiliki hubungan dengan beberapa jumlah kejahatan yang ada di dalam daerah atau wilayah tersebut. Yang keempat, kriminologi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari hal-hal yang terkait dengan kejahatan seperti narkoba, perjudian, serta pelacuran. Yang kelima, serta tindakan yang merupakan kelainan daripada diri orang yang sering melakukan kejahatan. Bahkan bentuk-bentuk kejahatan seperti pembajakan pesawat, pembobolan ATM, serta pencucian uang. Ya, karena sebelumnya kita sudah membahas banyak sekali tentang kriminologi, sekarang kita akan membahas tujuan dari kriminologi. Sebuah ilmu kriminologi hadir bukan berarti tanpa tujuan. Ilmu satu ini memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan kepada orang lain mengenai sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Selain itu, apakah seseorang yang melakukan kejahatan tersebut disebabkan karena kondisi sosial atau masyarakat di sekitarnya? Baik, sampailah di akhir penjelasan saya mengenai kriminologi. Karena sebelumnya tadi kita sudah membahas banyak sekali tentang kriminologi, ada macam-macam tujuan, teori-teori, dan sebagainya. Sekarang saya akan membahas tentang contoh kasus. Dan contoh kasus kriminologi saya mengambil dari sebuah kasus yang dikutip dari Liputan 6 di Solo. Pemuda bernama Andi Rismanto atau yang sering dikenal dengan nama Ambon merupakan seseorang yang dikenal sebagai preman kampung, meminta jatah sebesar 150.000 per minggu. Jadi, yang bernama Ambon ini selalu meminta jatah sebesar 150.000 dalam per minggu ini. Tiap-tiap per minggu, dia akan minta 150.000 dengan berbagai alasan untuk iuran keamanan. Tapi, ketika dimintai keterangan, ia hanya tertunduk lesu. Pemuda bertato tersebut diciduk polisi karena hasil laporan dari seseorang kerabat yang bernama Nunung. Dari keterangan saksi, pemuda tersebut kerap melakukan pemerasan di rumah keluarga Nunung. Jika tidak diberi, maka pelaku tidak segan-segan untuk melakukan kekerasan. Hingga akhirnya perilaku tersebut dianggap meresahkan. Bukan hanya keluarga Nunung saja yang menjadi korban, melainkan juga ada masyarakat di kawasan tersebut yang turut menjadi korban pemerasan. Dari pengakuan tersangka, ia mengungkapkan jika uang tersebut digunakan untuk membeli minuman keras. Polisi juga menyita barang bukti berupa uang sebesar 20.000 yang merupakan milik tersangka. Atas perbuatannya tersebut, tersangka dikenakan pasal pemerasan dengan ancaman 9 tahun penjara. Baik, sampailah kita pada materi yang kedua yang saya akan bahas, dan materi yang kedua ini saya memilih membahas tentang psikopatologi. Ya, jadi kita akan membahas tentang psikopatologi. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi mengenai psikopatologi, kita tuh kadang suka bingung. Apa sih itu psikopatologi? Psikopatologi itu secara umum tersusun atas dua kata, yaitu psiko dan patologi. Psiko merupakan serapan dari psike, dan patologi sebagai ilmu tentang penyakit, yaitu sesuatu yang menyebabkan gangguan pada makhluk hidup. Dalam pandangan ini, psikopatologi diartikan sebagai kajian ilmiah mengenai gangguan jiwa atau perilaku. Berikutnya, saya akan menjelaskan tanda-tanda dari psikopatologi. Tanda-tanda psikopatologi berbeda-beda tergantung pada sifat kondisinya. Beberapa tanda seseorang mungkin mengalami beberapa bentuk psikopatologi, meliputi yang pertama, perubahan kebiasaan makan. Yang kedua, perubahan mood. Yang ketiga, kekhawatiran, kecemasan, atau ketakutan yang berlebihan. Yang keempat, perasaan tertekan. Yang kelima, ketidakmampuan untuk berkonsentrasi. Yang keenam, lekas marah atau marah. Yang ketujuh, energi rendah atau perasaan lelah. Yang kedelapan, gangguan tidur.
Yang kesembilan, pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau bunuh diri. Yang kesepuluh, kesulitan menghadapi kehidupan sehari-hari. Yang kesebelas adalah penarikan diri dari aktivitas dan teman-temannya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang cara mengidentifikasi psikopatologi. Yang pertama, ada penyimpangan. Istilah ini mengacu pada pikiran, emosi, atau perilaku yang menyimpang dari apa yang umum atau bertentangan dengan apa yang dianggap dapat diterima di masyarakat. Dalam kasus depresi, kamu mungkin melaporkan pemikiran bersalah atau tidak berharga yang tidak umum di antara orang lain. Yang kedua, ada distres. Gejala ini mengacu pada perasaan negatif, baik yang dirasakan dalam diri seseorang atau yang mengakibatkan ketidaknyamanan seseorang dalam sekitar orang-orang tersebut. Dalam kasus depresi, kamu mungkin melaporkan perasaan tertekan yang ekstrim karena kesedihan atau rasa bersalah. Yang ketiga, ada disfungsi. Dengan gejala ini, para profesional mencari ketidakmampuan untuk mencapai fungsi sehari-hari. Mungkin melaporkan bahwa kamu tidak bisa bangun pagi, atau bahwa tugas harian memakan waktu lebih lama dari yang seharusnya. Yang keempat, yang terakhir, bahaya. Istilah ini mengacu pada perilaku yang mungkin menempatkan kamu atau orang lain pada beberapa jenis risiko yang merugikan. Dalam kasus depresi, ini mungkin termasuk melaporkan bahwa kamu memiliki pikiran untuk bunuh diri atau melukai diri kamu sendiri. Dengan cara ini, kamu dapat melihat bahwa perbedaan antara perilaku normal versus psikopatologis terletak pada bagaimana suatu masalah memengaruhi kamu atau orang-orang yang ada di sekitar kamu. Baik, karena sebelumnya kita sudah bahas banyak tentang psikopatologi, sekarang saya akan membahas tentang penyebab psikopatologi. Tidak ada penyebab tunggal untuk psikopatologi. Adanya sejumlah faktor yang dapat meningkatkan risiko penyakit jiwa. Di antaranya, yang pertama adalah faktor biologis termasuk gen dan kimiawi otak. Yang kedua, kondisi medis kronis. Yang ketiga, anggota keluarga dengan penyakit mental. Yang keempat, perasaan terisolasi. Yang kelima, kurangnya dukungan sosial. Jadi kita tidak ada dukungan dari kerabat-kerabat kita, dari orang-orang terdekat kita, begitu ya. Jadi yang keenam juga ada penggunaan zat atau alkohol. Jadi kita banyak-banyak minum alkohol atau kita penggunaan zat-zat yang kita tidak tahu itu apa di dalamnya atau apa kandungannya, begitu ya. Jadi yang ketujuh, pengalaman traumatis atau stres ya. Jadi kita penyebabnya psikopatologi itu kita jadi trauma gitu ya. Jadi apa-apa ngelakuin apa nanti langsung merasa ketakutan dan sebagainya, dan kita juga menjadi stres seperti itu. Jadi penyebab dari psikopatologi itu sangat banyak, dan ini yang saya sebutkan itu hanya beberapa saja, dan nampaknya sudah sangat merugikan sekali ya. Jadi dengan ini saya akan memberitahukan beberapa penyebab dari psikopatologi. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan atau memberikan jenis-jenis dari psikopatologi. Yang pertama adalah gangguan kecemasan, yang kedua gangguan bipolar, ketiga gangguan depresi, yang keempat gangguan mengganggu, pengendalian impuls dan perilaku, yang kelima adalah gangguan disosiatif, yang keenam adalah gangguan makan, yang ketujuh adalah gangguan neurokognitif. Yang kedelapan adalah gangguan perkembangan saraf. Yang kesembilan adalah gangguan obsesif kompulsif. Yang kesepuluh gangguan kepribadian. Yang kesebelas spektrum skizofrenia dan gangguan psikotik lainnya. Yang kedua belas ada gangguan tidur. Ketiga belas gangguan gejala somatik. Yang keempat belas gangguan terkait zat. Yang kelima belas gangguan terkait trauma dan stres. Sekarang saya akan memberikan contoh kasus tentang psikopatologi. Saya mengambil contoh kasus pembunuhan yang melibatkan NF. Apa yang dilakukan NF sudah masuk kategori kelainan mental karena pelaku secara sadis melakukan pembunuhan, namun merasa ada kepuasan tersendiri seusai melakukan tindakan abnormal tersebut. Ini sebenarnya semacam ada istilahnya psikopatologi, istilahnya psikopat.
Melakukan tindakan yang sadis tanpa ada perasaan bersalah, rasa empatinya sudah hilang sama sekali, kata Kaseto. Tindakan tidak wajar itu bisa dipengaruhi dari berbagai aspek, seperti lingkungan yang cenderung memperhatikan atau memperlihatkan kekerasan, kemudian tidak mendapat perhatian sehingga pelaku memilih untuk berteman dengan gadget sebagai pelampiasan dari keadaan sekitarnya. Dia lari ke persahabatan yang disebut dengan gadget ataupun media sosial yang kemudian mengonsumsi berbagai berita-berita ataupun tayangan-tayangan, contoh-contoh yang mengarah kepada kekerasan atau kekejaman, ungkapnya. Menanggapi kasus pembunuhan tersebut, Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau LPAI, Seto Mulyadi atau yang kerap disapa Kaseto angkat bicara. Menurutnya, pembunuhan itu harus ditangani secara komprehensif agar tidak menjadi permasalahan di kemudian hari. Baik, sampailah kita di akhir presentasi saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf jika ada salah kata, penyebutan, dan sebagainya. Terima kasih untuk teman-teman, untuk kerabat-kerabat, dan semuanya yang sudah menyaksikan.